Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan agenda kami pada hari ini, kami mendapatkan tugas dari pemateri yakninya Bapak Jepri Cahyonugroho, yang mana kami dibagi menjadi 3 kelompok kecil. Nah, pada kesempatan kali ini kami masih dengan beranggotakan yang sama. Saya Titin Marlita selaku ketua, Erni Wardianingsi dan Muhammad Isa Ansori juga selaku. Pada video kali ini kami akan membahas tentang yang namanya isu kontemporer proxy war. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya saya jelaskan terlebih dahulu apa itu proxy war. Proxy war adalah sebuah bentuk ataupun konflik antar negara atau lebih dikenal dengan aktor non-negara yang mana bertindak atas nama atau dengan arahan dengan pihak yang tidak terlibat secara resmi dari konflik tersebut. Nah, untuk bisa dianggap sebagai proxy war di sini, sebuah pihak yang berkonflik harus memiliki hubungan langsung yang sifatnya jangka panjang dengan aktor eksternal. Hubungan ini bisa berbentuk yang namanya pendanaan, pelatihan militer, penyediaan senjata, serta bentuk dukungan lainnya yang dibutuhkan untuk membantu upaya perang. Pembahasan isu tentang proxy war. Kelompok kami mengambil yang pertama adalah judi online, yang kedua peredaran narkoba, dan yang ketiga adalah berita hoaks. Analisis isu yang kami gunakan adalah metode pentahelix. Yang pertama adalah isu kontemporer, yakninya menghancurkan yang namanya generasi muda dengan yang bersifat judi online. Pemerintah pada dasarnya ditinjau dari government terkesan kurang tegas terhadap yang namanya hukuman pidana kepada pengguna judi online dan pembuat aplikasi judi online. Sedangkan dari akademik, yang namanya peran pendidik, baik itu guru maupun orang tua, itu sangat berpengaruh untuk menentukan yang namanya masa depan anak bangsa saat ini. Dari bisnis, aplikasi judi online memberikan pajak yang cukup besar kepada negara. Community, bebasnya komoditi judi pada masyarakat Indonesia sangat mudah berkembang menjadi budaya turun-temurun. Ditinjau dari media, banyaknya promosi judi online di media sosial, baik itu berupa iklan berbayar dan juga dari ajang endorsement, para selebgram yang bisa diakses tiap pengguna media sosial. Yang kedua, menghancurkan generasi muda dengan yang namanya peredaran narkotika. Ditinjau dari government, pemerintah terkesan yang namanya tebang pilih hukum serta tidak tegas terhadap yang pengedar dan pengguna. Malahan, itu ada pembeda antara rakyat biasa dan orang-orang kaya. Kurangnya edukasi tentang bahaya penggunaan narkotika di tiap jenjang pendidikan. Dari segi bisnis, peredaran narkotika itu pada dasarnya melibatkan mafia asing ataupun dikenal dengan backing orang-orang besar di Indonesia demi meraup yang namanya keuntungan yang besar. Nah, di situ juga terdapat oknum keamanan di Indonesia itu contoh di lembaga pemasyarakatan. Next, kurang berperannya masyarakat dalam menangani peredaran narkoba. Nah, ini ditinjau dari segi community. Contohnya, dengan terbentuknya Satgas Anti Narkoba, baik itu dari lingkungan masyarakat. Namun, Satgas ini dirasa kurang efektif karena kurang dapat membantu yang namanya menghentikan peredaran narkoba pada anak bangsa. Selanjutnya, media ini memang terkesan lebih senang memberitakan tentang kasus yang sedang happening dibandingkan menyiarkan tentang bahayanya dari penggunaan narkoba ataupun peredaran. Analisis isu kontemporer yang ketiga, yakninya beredarnya namanya berita hoaks, ditinjau dari government atau dari segi pemerintah. Pada dasarnya minimnya satuan tugas pemberantas yang namanya hoaks. Ditinjau dari segi akademik, edukasi dari pendidik, baik orang tua maupun dunia pendidikan. Berita hoaks dapat dipergunakan oleh oknum-oknum tertentu pihak demi
meraup sebuah keuntungan. Ditinjau dari community, masyarakat Indonesia itu lebih cenderung mudah mempercayai berita yang belum tentu kebenarannya, sehingga inilah yang menjadi budaya turun-temurun. Next, media. Media pun terkadang ikut-ikutan yang namanya memposting berita hoak atau memposting berita dengan judul clickbait, terutama media portal berita online. Selanjutnya, pemecahan isu di sini kami kelompok menggunakan metode USG. USG ini memiliki interval ataupun rentang. Yang pertama, angka 1 itu dinilai sangat tidak mendesak atau sangat tidak gawat dan sangat tidak berdampak. Sedangkan angka 2 itu sifatnya tidak mendesak atau tidak gawat dan tidak berdampak. Angka 3 cukup mendesak, cukup gawat, dan cukup berdampak. Sedangkan angka 4 mendesak, gawat, atau 5 sangat mendesak atau sangat gawat dan sangat berdampak. Itulah rentang dari yang namanya metode USG yang kami ambil. Nah, kembali kita kepada isu yang diangkat atau proxy war-nya. Yang pertama adalah menghancurkan generasi muda dengan narkotika. Kriterianya adalah 555. Urgensi. Mereka memperoleh nilai 5. Serius 5. Fraud 5. Sehingga prioritasnya total 15. Selanjutnya beredarnya berita hoak untuk memecah belah bangsa. Urgen 4. Serius 4. Growth 4. Sehingga totalnya 12. Dan yang ketiga adalah menghancurkan generasi muda dengan judi online. Ditinjau dari urgen mendapatkan nilai 3, kemudian serius 3, dan growth 3, total 9. Untuk menganalisis masalah, di sini kami menggunakan yang namanya judi online. Surrounding. Pemerintah terkesan kurang tegas terhadap hukuman pidana terkait itu judi online. Sedangkan dari sifat sistem, bebasnya komoditi judi pada masyarakat Indonesia. Ditinjau dari skill, banyaknya promosi judi online di media sosial. Sedangkan dari pihak supplier, aplikasi judi online memberikan pajak yang cukup besar. Masalah menggunakan fishbone adalah penyalahgunaan narkoba. Ditinjau dari pengaruh lingkungan, itu datangnya dari teman, saudara, sahabat, bahkan pemakai narkoba itu sendiri. Ditinjau dari rasa penasaran. Nah, pada dasarnya, coba-coba dan mendapatkan pengakuan sosial. Ditinjau dari segi pilihan, yang mana pilihan ini dengan penuh kesadaran mengkonsumsi narkoba tersebut. Ditinjau dari tidak sengaja, obat ini merupakan sebuah operasi kanker ataupun rasa gelisah. Nah, pada dasarnya narkoba ini hanya digunakan pada saat darurat. Seperti contoh yang telah dijelaskan tadi bahwasanya obat untuk operasi kanker dan juga mengatasi rasa kegelisahan. Sedangkan alternatif pemecahan dengan SWOT ditinjau dari berita hoax. SWOT metriknya adalah opportunity, keterbukaan informasi dari pemerintah. Sedangkan tricksnya, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilah mana berita yang baik untuk disebarkan dan mana yang seharusnya tidak disebarkan. Strength, Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Weakness, penyalahgunaan Undang-Undang ITE. Strength, opportunity. Di sini dituntut melakukan penerapan Undang-Undang ITE kepada penyebar berita hoax sebagai sebuah bentuk efek jerah. Sedangkan weakness opportunity melakukan investigasi terhadap berita yang beredar dan memberikan label mana yang benar dan mana yang hoax. Strength threat memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk bisa mencari kebenaran berita yang diterimanya sebelum berita itu disebarkan.
Weakness Strict, penggunaan batasan-batasan Undang-Undang ITE agar pemahaman masyarakat dan pemerintah sama terhadap undang-undang tersebut. Alternatif pemecahan masalah dengan teknik SWOT. Kekuasaan penuh pemerintah dalam kontrol situs melalui Diskominfo. Weakness, terbatasnya jumlah sumber daya manusia dari Diskominfo. Next, kalau ditinjau dari Strengths Opportunity, pemerintah seharusnya memblokir dari situs-situs judi online tersebut. Sedangkan dari Weakness Opportunity, pemerintah membuka sebuah bentuk layanan publik di mana bisa menerima laporan situs-situs judi online dari masyarakat. Pemerintah melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian masyarakat. Weakness Threat, mengajak masyarakat yang masih memiliki kesadaran terhadap bahaya judi online untuk mensosialisasikan kepada yang belum memilikinya. Next, alternatif pemecahan dengan SWOT dari penyalahgunaan narkoba atau narkotika. SWOT metriknya di sini, opportunity. Komitmen pemerintah pusat dan daerah yang tinggi dalam mewujudkan Indonesia yang namanya bebas narkoba. Sedangkan threat, kurangnya partisipasi dan pengetahuan masyarakat tentang bahayanya narkoba atau strength. Pemerintah seharusnya memiliki aturan yang jelas dalam penanganan narkotika. Weakness, ketersediaan sarana dalam pelaksanaan P4GN yang kurang memadai. Strength Opportunity, meningkatkan kinerja sebuah organisasi di mana dapat memanfaatkan adanya sebuah komitmen pemerintah. Weakness Opportunity, mengatasi kekurangan sarana dengan bentuk komitmen pemerintah yang tinggi dalam P4GN. Strength Threat, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat terhadap P4GN. Next, Weakness Threat, mengoptimalkan sarana dan sumber daya manusia dalam melaksanakan P4GN. Alternatif pemecahan dengan SWOT ditinjau dari berita hoax. SWOT metriknya adalah opportunity, keterbukaan informasi dari pemerintah. Sedangkan triksnya, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilah mana berita yang baik untuk disebarkan dan mana yang seharusnya tidak disebarkan. Strength, Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Weakness, penyalahgunaan Undang-Undang ITE. Strength Opportunity, di sini dituntut yang akan penerapan Undang-Undang ITE kepada penyebar berita hoaks sebagai sebuah bentuk efek jerah. Sedangkan Weakness Opportunity melakukan investigasi terhadap berita yang beredar dan memberikan label mana yang benar dan mana yang hoaks. Strength Threat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk bisa mencari kebenaran berita yang diterimanya sebelum berita itu disebarkan. Weakness Threat, penggunaan batasan-batasan Undang-Undang ITE agar pemahaman masyarakat dan pemerintah sama terhadap undang-undang tersebut. Rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Yang pertama, blokir situs judi online. Itu alternatif penyelesaian dari judi online. Sedangkan tahapan setiap alternatifnya adalah pemerintah membuka layanan publik untuk menerima laporan tentang situs judi online tersebut. Sedangkan hasil yang diharapkan pastinya terbebas dari yang namanya para pihak, yakninya adalah pemerintah dan masyarakat serta stakeholders yang lainnya. Selanjutnya yang kedua adalah meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap P4GN. Ini bertujuan untuk yang namanya, sedangkan tahapan setiap alternatifnya adalah meningkatkan kinerja organisasi untuk memanfaatkan adanya komitmen pemerintah. Hasil yang diharapkan pasti adalah terbebas dari narkoba. Para pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya adalah
Alternatif penyelesaian dari berita hoaks, penguatan batasan Undang-Undang LTE. Tahapan setiap alternatifnya adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Hasil yang diharapkan tidak lagi beredar yang namanya berita hoaks atau berita bohong. Para pihak masih sama, begitu juga dengan situs judi online, pemerintah dan masyarakat. Setelah melewati beberapa rangkaian tadi, dapat disimpulkan bahwasanya berdasarkan tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu terkait proxy war yang kami peroleh dengan menggunakan beberapa metode, kami dapat menyimpulkan bahwa proxy war menjadi ancaman bagi keutuhan negara Republik Indonesia. Seluruh stakeholders harus bahu-membahu dalam pencegahan proxy wars yang sedang terjadi. Untuk mewujudkan hal tersebut, butuh dibekali yang namanya pemahaman mengenai proxy wars. Itulah tadi presentasi singkat tentang proxy war. Nah, kami yakin bahwasanya materi yang kami rancang tersebut, materi kami yang kami buat tersebut jauh dari yang namanya kesempurnaan. Kami harap apapun yang dapat bisa diambil nilainya bisa bermanfaat untuk bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap pantangin video kami karena kami akan selalu membuat video-video menarik berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.